Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya ya. Tentunya jawaban ini adalah yang berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga saja apa yang saya bagikan, apa yang saya sampaikan di sini itu bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Tenang saja teman-teman, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh kok. Saya yakin itu. Gangguan ini butuh proses, jadi teman-teman hadapinya dengan sabar dan ikhlas ya. Kalau belum bisa, kita belajar bersama-sama. Oke teman-teman, langsung saja dari akunnya Enal25. Bang, kalau kaki dingin itu efek asam juga ya? Soalnya sering terjadi di sore hari. Saya cari video abang tentang kaki dingin, tapi nggak nemu-nemu. Ya, kalau menurut saya itu efek asam ya teman-teman. Jangan takut. Karena untuk penderita gangguan asam lambung ini memang sering sekali ya merasakan yang namanya kadang ada hawa panas gitu ya. Terus kadang keringat dingin ya. Terus badan itu terasa dingin. Pokoknya ya terasa dingin lah di telapak tangan, kadang telapak kaki gitu ya. Saya dulu juga sering sekali ya teman-teman merasakan hal itu ya. Tapi teman-teman jangan panik, jangan cemas ya. Sesuatu hal yang sifatnya sensasi yang muncul itu teman-teman pokoknya hadapi saja dengan relax gitu ya. Ya memang susah untuk relax, Mas. Gimana, Mas sekarang bisa ngomong relax-relax seperti itu? Apakah dulu Mas itu relax kalau ada sensasi yang muncul? Ya, saya dulu juga khawatir, saya dulu juga cemas ya. Akan tetapi karena ini sering dan berulang-ulang dan sudah diperiksa, ternyata tidak ada sakit lain, hanya mengalami gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Jadi kalau teman-teman merasakan hal seperti ini, sudah memeriksakan diri ke dokter, tidak ditemukan sakit lain ya, kemungkinan besar adalah memang dari efek dari kita itu terkena gangguan asam lambung ya teman-teman ya. Semangat, 3P tetap dijalankan ya, jaga pola makannya, kurangi begadangnya, coba lebih rileks ya. Nanti belajar bertahap ya, karena rileks dan santai itu butuh belajar juga. Semangat ya. Lanjut lagi dari akunnya Haris Naon Wae. Makin sore kenapa semakin goyang di mata Mas? Pusing kaki, berasa nggak napak. Ya, kebanyakan untuk menderita gangguan asam lambung ini. Ya mungkin persentasenya bisa 60% ya, atau mungkin 70%. Kebanyakan muncul sensasi itu di sore hari. Saya pun dulu juga sama seperti itu. Ya, terkadang di pagi juga muncul ya, tapi yang sering sekali muncul adalah di sore hari. Jadi sudah mulai asar lah ya teman-teman ya, mulai asar itu sudah seperti mulai berdatangan sensasi-sensasi sampai dengan nanti habis maghrib, kadang sampai isya gitu ya, mulai nanti mereda lagi gitu ya teman-teman ya. Hal seperti ini bisa terjadi, ini analisa saya pribadi, pendapat saya pribadi ya, karena kalau kita sudah sore ya, kita sudah kecapean ya, baik di fisiknya juga, baik di pikiran kita juga, itu kita sudah lelah, energi sudah drop. Nah, kalau seperti itu ada rasa-rasa sedikit yang muncul ya, kita itu cemas, jadi semakin drop. Kalau semakin drop, sensasi bermunculan. Nah, itu seperti itu. Jadi untuk sore hari ini penting sekali ya, jangan sampai kita itu dalam posisi yang mungkin telat makan gitu ya teman-teman ya. Terus usahakan di sore hari kita cari kegiatan, cari aktivitas apapun itu yang bisa mengalihkan ya. Jadi jangan apa namanya ya, jangan menyendiri gitu ya teman-teman. Kalau menyendiri nanti merasa rasa sensasi yang muncul dan itu bisa memicu sensasi lain muncul lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk sore hari itu kenapa sering muncul? Kalau pendapat saya memang itu karena energi kita itu drop ya teman-teman ya. Jadi untuk menjaga supaya kita intensitas sensasi yang muncul di sore hari itu tidak banyak gitu ya teman-teman, usahakan untuk aktivitas dan perut dalam keadaan tidak kosong ya. Insya Allah nanti bertahap, nanti teman-teman punya ini cara tersendiri gimana mengatasinya nih. Kalau udah sore hari nih saya harus alihkan dengan cara seperti apa gitu ya teman-teman ya. Semangat. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Abah Nabil. Mas, saya pola makan masih belum mengerti karena kalau salah makan jadi kambuh, perut perih. Setelah reda gas lambung lagi muter Mas, karena saya sudah pernah mantang. Gimana menurut Mas kalau kita coba makanan terus kambuh dan kambuhnya berhari-hari? Saya aktivitas tetap Mas, olahraga dan tidur teratur, bangun pagi perut perih. Cemas saya enggak masalah Mas, perut perih ini atau mau jalan kemana-mana, tapi kalau relaksasi selalu sendawa panjang. Ya ini saya tangkap ya poinnya, jadi mungkin untuk masalah
menjaga pola makan ya teman-teman ya. Karena untuk penderita gangguan asam lambung seperti saya dulu, walaupun saya juga mantang, itu muncul sensasi. Nggak mantang, apalagi muncul sensasi. Dan kadang kita juga belum tahu ya, mana yang cocok, mana yang menimbulkan sensasi, dan mana yang nggak menimbulkan sensasi. Jadi teman-teman amati, ketika teman-teman mencoba suatu makanan, terus itu sensasinya itu mungkin hanya sebentar saja gitu ya, itu tandanya mulai agak cocok gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah mulai cocok. Tapi kalau sensasi munculnya itu lama ya, sampai berhari-hari ya, sebaiknya itu ya jangan dulu ya, itu skip dulu saja ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman itu mungkin ya menjalaninya itu dengan banyak sekali makan makanan yang dipantang ya, yang memicu asam lambung, tapi tetap muncul sensasi. Saya sama seperti itu ya. Nah, ini konsisten saja ya teman-teman ya, karena untuk kita apa namanya menghindari makanan-makanan pemicu pada saat fase kita mungkin masih banyak sensasi, itu juga tidak bisa dihitung dengan 1 bulan 2 bulan itu setelah mantang terus apa namanya sensasinya itu berkurang. Kalau pengalaman saya tidak seperti itu ya teman-teman, ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya dulu juga pernah yang namanya mantang makanan, terus lagi saya coba 1 minggu 2 minggu 3 minggu, nggak ada bedanya, tetap aja muncul sensasi, akhirnya balik lagi acak-acakan gitu ya teman-teman. Dan sampai dengan saya benar-benar apa namanya mantang makanan ya, mantang makanan ini bukan berarti kita harus menghindari banyak sekali makanan ya. Jadi ayam, telur, ikan, sayur, buah tetap makan ya teman-teman. Mungkin untuk yang ayam, ikan, telur, sayur itu proses masaknya saja yang dibedakan ya. Jangan terlalu banyak minyak, jangan terlalu pedas, jangan terlalu asam, jangan dulu yang santan-santan, jangan dulu yang goreng-goreng ya teman-teman ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Itu yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi kalau masih muncul sensasi ya wajar teman-teman, karena saya dulu juga bukan hitungan 1 atau 2 bulan ya, lebih dari 3 bulan ya. Untuk mantang makanan itu kan memang kadang masing-masing orang itu berbeda ya. Jadi kadang ada yang kuat ya, ada yang enggak gitu ya. Kadang enak sedikit sudah tergoda gitu ya. Tapi usahakan sih kalau menurut saya kalau sensasi masih banyak ya, eh, minimal bisa mengurangi lah makanan-makanan pemicu asam lambung. Karena ya menurut saya ini penting sekali ya untuk perbaikan dari gangguan asam lambung kita ya. Kalau memang tidak ada kecemasannya ya, kecemasannya tidak berlebih lah ya, itu menurut saya itu dengan kita menjaga pola makan aja menurut saya itu sudah lumayan bagus ya, karena nanti bertahap itu sensasi akan sedikit demi sedikit mulai berkurang ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah bingung untuk masalah apa namanya pola makannya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa perutnya itu kembung, perih, terus kadang melilit, ya itu bisa karena faktor makanan. Kalau menurut saya itu lebih besar ke faktor makanan ya teman-teman ya. Akan tetapi kalau terasa perut itu tidak nyaman, tapi tidak perih atau tidak kembung, cuma terasa tidak nyaman, biasanya itu terpicu dari faktor pikiran kita ya teman-teman. Mungkin kurang rileks, kurang santai, atau masih banyak beban pikiran, atau mungkin stres dengan pekerjaan. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya. Intinya 3P jalankan konsisten, insya Allah sedikit demi sedikit nanti akan membaik ya. Lanjut lagi dari akunnya Mas Pris Margaret. Hadir Mas, mau tanya, kok keringat dingin tapi cuma separuh badan? Mas, mohon dijawab. Ya nggak apa-apa teman-teman ya, saya dulu juga sering. Untuk penderita GERD ya, asam lambung ya, itu kadang memang seperti itu. Jadi keringat dingin, kadang kita susah berkeringat. Ketika berkeringat hanya di bagian dada saja di sini gitu ya. Itu pun keringatnya dikit ya, dikit, udah dikit terus dingin gitu ya. Terus badan itu terasa kayak separuh itu dingin ya. Ya wajar saja karena kita sedang mengalami gangguan asam lambung yang mungkin apa namanya metabolisme tubuh kita itu kan juga kurang lancar karena kita jarang bergerak. Jadi memang penting sekali untuk menderita gangguan asam lambung ini ya, untuk jalan kaki mungkin di pagi hari atau sore hari, nggak usah terlalu capek ya. Yang penting ya kita ada aktivitas, kita ada pergerakan gitu ya teman-teman ya. Jangan takut, nggak apa-apa, nanti perlahan juga akan membaik ya. Lanjut lagi dari akunnya Kuncir Channel. Mau nanya Mas, saya sering keliengan, kepala dan leher belakang terasa berat menjelang maghrib. Sudah selesai dokter dan lain-lain, katanya saya nggak apa-apa, bahkan lambung juga nggak apa-apa, sudah sembuh. Mungkin ya, kalau memang lambungnya tidak apa-apa ya teman-teman, itu biasanya karena kita itu kelelahan ya. Kelelahan mungkin bisa di fisiknya kelelahan ya, tapi yang sering, kalau menurut saya ini, kalau sering berat, kepala pusing, keliengan itu
beban pikiran ya. Ya beban pikiran ini kan bukan hanya kita itu di dalam pekerjaan saja ya. Mungkin kita kan punya urusan-urusan lain atau mungkin apa namanya beban urusan rumah tangga dan lain-lain. Ini kalau terlalu banyak beban ini menyebabkan atau memicu itu kita itu pusing ya teman-teman ya, pusing, udah pusing itu di sini itu terasa berat ya, tapi setelah kita cek ke dokter kolesterol normal ya, bahkan tensi juga normal ya, tapi kok sering merasakan pusing, nyut gimana ya. Kalau saya itu rasanya itu seperti gliyeng gitu ya teman-teman ya, dulu seperti itu ya, gliyeng ya, kayak sempoyongan, terus kadang kayak oleng gitu ya. Itu coba teman-teman itu rileks ya. Memang susah untuk rileks dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau kita mau belajar ya teman-teman, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi kita kurangi beban pikiran kita, baik dalam pekerjaan, baik masalah-masalah yang lain ya. Kita kurangi saja, kita lebih santai saja, kita lebih rileks saja ya. Yang mungkin target-target yang terlalu jauh itu ya dipending dulu ya teman-teman. Ya mungkin ada target dalam pekerjaan atau target dalam usaha atau target dalam hal-hal lain gitu ya, itu jangan terlalu dipikirkan ya. Yang penting harus kita hadapi adalah kita menerapkan 3P, kita fokus di situ. Insya Allah nanti kalau teman-teman sudah membaik ya, sudah sehat kembali, nanti target-target yang teman-teman pikirkan itu juga bisa dikejar lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Udah berapa menit? Wah, udah lama ya. Dari akunnya siapa ini? Assalamualaikum Bang. Akunnya Tang Muhammad. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sekedar bertanya lagi Bang, dulu waktu masih pemulihan, ada nggak motivatornya seperti teman, keluarga, atau tetangganya yang sudah mengalami penyakit atau gangguan yang sama, yang selalu terus memberikan motivasi dan solusi? Ada ya teman-teman ya. Jadi kebetulan saya itu apa namanya termotivasi oleh yang bukan dari YouTube gitu ya teman-teman ya, ada dari teman, ada ya yang pernah mengalami hal yang sama seperti saya ya teman-teman ya. Cuma mungkin ini apa namanya intensitasnya sama tingkat keparahannya itu berbeda ya. Jadi pas pada saat itu saya memang masih belum percaya gitu ya, dibilang katanya saya tuh rileks saja, harus rileks gini-gini dan sebagainya, kamu jangan takut ini itu. Saya dulu nggak percaya karena rasanya luar biasa kan, tetapi setelah saya malah justru semakin nggak karu-karuan ya. Nah di situ saya semakin sadar berarti apa yang diomongkan oleh teman saya itu benar. Akhirnya ya saya sering apa namanya minta masukan ya, minta apa namanya motivasi gitu ya. Jadi memang untuk motivasi ini sangat penting. Untuk menderita gangguan asam lambung kan kadang kita itu merasa bahwa apa namanya, saya kok nggak sembuh-sembuh nih ya, kapan saya sembuhnya sih, ada nggak sih yang benar-benar sembuh, ada nggak sih yang benar-benar normal kembali. Jadi kadang kita itu merasa bingung ya. Jadi penting sekali ini kalau teman-teman mungkin di sekeliling teman-teman tidak mendapatkan motivasi-motivasi untuk menghadapi gangguan ini, banyak sekali di YouTube, tinggal teman-teman pilih saja mana yang cocok buat teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu, insya Allah nanti disambung lagi dengan tema yang lain, dengan topik yang lain, dan semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat, karena ini murni berdasarkan pengalaman pribadi. Saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah mengalami gangguan ini, dan Alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.